Pemirsa, situasi yang saat ini bisa dikatakan tidak mudah membuat banyak negara tidak bisa mengandalkan satu instrumen kebijakan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kita simak wawancara Kania Sutisnawinata bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang membahas bagaimana KTT G20 bisa memberikan solusi konkret dan kolektif sebagai jalan pemulihan ekonomi global. Pemirsa, situasi yang bisa dikatakan tidak mudah saat ini membuat banyak negara tidak bisa hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Bagaimana forum G20 saat ini memastikan solusi yang konkret dan juga kolektif? Kita akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Selamat sore Pak Peri. Selamat sore Mbak Kania. Terima kasih atas waktunya. Baik, kalau kita bicara mengenai apa yang dihasilkan secara konkret, apa komitmen yang berhasil dicapai melalui forum KTT atau forum G20 yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun terakhir ini yang kemudian nanti akan diajukan pada KTT G20 tanggal 15 dan 16. Saya mendengar dari Bank Sentral Negara G20 sendiri sudah berkomitmen untuk bekerja sama mencapai solusi konkret dan kolektif untuk pemulihan ekonomi. Karena itu awal mulanya temanya itu sebenarnya kan. Bagaimana kita sama-sama pulih dan juga pulih lebih baik. Recover together, recover stronger. Iya. Bisa diceritakan Pak apa saja sebenarnya hasil yang konkret yang sudah dicapai, bagaimana memastikan bahwa dijalankan secara efektif dan berkelanjutan ke depannya Pak? Dari sisi Bank Sentral, dari 6 agenda prioritas itu di jalur keuangan, banyak kemajuan konkret, komitmen bersama di antara Bank Sentral. Yang pertama adalah perlunya koordinasi fiskal dan moneter yang erat di dalam menjaga stabilitas dan tetap mendorong perekonomian. Dan disinilah tentu saja Indonesia sudah melakukan itu. Apa koordinasi fiskal dan moneter itu? Satu, fiskal dalam menghadapi tingginya harga energi, pangan global, agar tidak berdampak kepada inflasi dalam negeri terlalu tinggi, perlu dilakukan subsidi. Di Indonesia sudah, sehingga kenapa inflasi kita lebih rendah, 5,7%. Yang kedua adalah perlunya penguatan, pengaturan, dan pengawasan terhadap non-bank financial institution dan crypto aset. Karena sejak global crisis di dunia perbankan di dunia itu sudah cukup kuat, sudah stabil, manajemen risiko kuat. Tetapi sekarang dalam kondisi global yang tidak pasti ini di non-bank financial institution seperti hedge fund, crypto, itu yang perlu ada penguatan. Yang ketiga, komitmen juga bersama adalah ini yang sangat cepat, yaitu kesepakatan untuk cross-border payments, kerjasama dalam sistem pembayaran antar negara dengan program-program yang jelas, targetnya selama sampai 2027-2028, termasuk juga kesepakatan mengenai CBDC. Desainnya seperti apa, penggunaan untuk inklusi dan kerjasama cross border. Itu juga sudah kesempatan. Bahkan yang keempat adalah perlunya inklusi ekonomi dan keuangan melalui digitalisasi sistem pembayaran. Dari 7 ini itu saja semua itu banyak kesepakatan yang sudah kita capai melalui keketuaan Indonesia dalam G20 jalur keuangan. Yang tentu saja yang sekarang menjadi isu adalah berkaitan dengan satu, energi dan pangan, dua adalah kesehatan, itu yang seperti itu yang tentu saja menjadi agenda pertama, agenda kedua dalam leaders ini, ya kita mendoakan supaya ada solusi-solusi konkret. Sementara yang agenda ketiga adalah digital transformation, itu sudah banyak kemajuan yang ada. Ini 2 hari ini tentu saja kita mendoakan semua leader termasuk Bapak Presiden Joko Widodo untuk bisa solusi-solusi secara global gitu. Oke. Nah, saya ingin menanyakan soal implementasinya tadi. Betul. Begitu ya. Karena kan memang masing-masing negara itu memiliki tantangan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana memastikan bahwa apapun solusi yang nanti akan diraih itu akan mencapai tujuannya, Pak?
Satu, berkaitan dengan komitmen untuk lebih eratnya koordinasi fiskal dan moneter. Dan Indonesia memberikan contoh itu. Itu di antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sudah ada kesepakatan di antara G20. Implementasinya tentu saja akan tergantung kepada kondisi masing-masing negara, kemampuan dari kebijakannya, dan tentu saja ini bagaimana waktu untuk bisa melihat hasilnya sama. Dan itu juga menjadi tentu saja kita akan lihat juga berkaitan dengan kebijakan moneter. Ya, di negara maju memang perlu kenaikan suku bunga. Tapi dalam diskusi komitmen ini, negara maju pun juga memahami bahwa yang dilakukan oleh suatu negara berdampak spillover, rambatan kepada negara lain, termasuk dalam emerging market seperti Indonesia dan juga negara-negara lain. Sehingga kenapa perlunya kesepakatan untuk dikalibrasi secara baik, direncanakan secara baik, well planned, dan well communicated, dikomunikasikan secara baik. Nah ini baru yang pertama yang berkaitan dengan perlunya koordinasi fiskal dan moneter. Komitmen sudah ada. Semoga memang tahun depan kondisinya lebih baik. Lebih baik. Baik. Tapi kalau kita bicara mengenai upaya untuk menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi dan juga menjaga stabilitas keuangan, langkah apa yang kemudian harus diambil, terutama misalnya Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia untuk menyeimbangkan antara kedua kebutuhan tersebut? Tentu saja akan tergantung lagi koordinasi fiskal dan moneter. Di dalam bank sentral sendiri kami pun juga menyuarakan kepada G20 dan juga didukung oleh negara-negara emerging. Memang ya bahwa kenaikan suku bunga perlu dilakukan agar inflasinya kembali. Seperti Indonesia kita naikkan 3 kali 125 basis point untuk memastikan dalam komunikasi kami bahwa inflasi inti kami akan pastikan kembali dalam target tidak lebih dari 4%, bahkan kita perkirakan sekitar 3,6% di semester pertama tahun depan. Tapi kami juga menyuarakan dan emerging market juga mendukung suku bunga satu instrumen, nggak cukup. Perlu ada juga instrumen mengenai stabilisasi nilai tukar. Nilai tukar perlu distabilkan agar suku bunga di Amerika maupun terutama harga energi yang tinggi tidak berdampak kepada harga dalam negeri. Yang kita sering imported inflation, inflasi dari barang-barang import. Nah, stabilisasi nilai tukar perlu dilakukan intervensi. Itu bahkan sejumlah negara maju pun juga melakukan intervensi juga gitu dengan kadar dan juga reason yang berbeda-beda. Bahkan kalau di Indonesia tidak cukup respon suku bunga, dan kita bersyukur Bu Menteri Keuangan memberikan subsidi sehingga kenaikan suku bunga tidak terlalu tinggi. Bank Indonesia juga terus melakukan stabilisasi nilai tukar untuk imported inflation, tapi kita juga koordinasi fiskal dan moneter agar ini kenaikan suku bunga global tentu saja bisa tetap juga tidak berdampak buruk terhadap investasi portfolio. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih Pak Peri atas waktunya. Benarnya. Dan pemirsa demikianlah wawancara kami bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Indonesia meneruskan estafet keketuaan atau presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 tahun 2022. Presiden Joko Widodo menerima estafet Presiden G20 pada sesi penutupan KTT G20 di Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Presidensi G20 Indonesia berlangsung di tengah upaya negara-negara di dunia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Indonesia pun akan fokus pada 3 pilar utama untuk kepresidenan G20 tahun 2022, yakni mempromosikan produktivitas, peningkatan ketahanan dan stabilitas, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui ketiga pilar ini,
Indonesia terus memimpin dalam upaya memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM dan ekonomi digital. Presidensi G20 Indonesia juga menjaga aspirasi untuk terus meningkatkan kapasitas kolektif untuk kemakmuran bersama, melalui berbagai upaya reformasi perpajakan dunia, kerjasama yang lebih kuat dalam memerangi korupsi, pendalaman pembiayaan infrastruktur, dan mendorong kerjasama internasional yang lebih demokratis dan representatif. Presidensi G20 Indonesia 2022 mengangkat 3 isu prioritas: arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Rangkaian pertemuan dilakukan sebelum pertemuan puncak pemimpin negara-negara G20, konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali, bulan November 2022. Pertemuan terbagi dalam 2 jalur. Pertama, jalur Sherpa. Dalam jalur Sherpa, ada 11 kelompok kerja, 1 kelompok inisiatif, dan 10 pertemuan tingkat non-pemerintah, engagement group. Kedua, jalur finansial. Dalam jalur keuangan ini, ada pertemuan tingkat Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral, Finance and Central Bank Deputies, dan juga pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, atau Finance Minister and Central Bank Governor.